Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah bahwasanya atas limpahan karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di hari Jumat yang mulia ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Dan senantiasa kita selalu berharap kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita, baik yang telah, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan ke habibah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama khatib berwasiat ke diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni kita tunaikan, kita jalankan, kita kerjakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita istiqomah bertakwa ini, ketika kita mendapatkan kesulitan Allah berikan jalan keluar, dan ketika kita kesulitan dalam hal yang lain pun Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan hal ini memang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah yang berbahagia, ada kata-kata yang sangat kita dambakan dalam hidup ini, yakni kata bahagia dan kata beruntung. Oleh karena itulah manusia kebanyakan ingin mengejar kebahagiaan sampai dia mengorbankan segalanya. Bahkan tidak sedikit orang yang pergi pagi, pulang sore, atau pulang malam ini mengejar sesuatu yang namanya bahagia. Imam Al-Ghazali memberikan 4 manusia orang yang bahagia, atau juga sebaliknya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, dia mengatakan 4 kelompok manusia ini, yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia dunia tetapi dia celaka di akhirat. Dan ada kelompok yang kedua adalah orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang dunia dia kurang beruntung, tapi di akhirat dia termasuk orang yang bahagia. Dan ada kelompok yang ketiga, ada orang yang dunianya syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Dan yang keempat adalah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, adalah orang yang
bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Mungkin dari 4 pokok inilah mungkin kita ingin bahwasanya kita ingin bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Karena apa? Karena kita menyadari bahwasanya dunia ini bukan tujuan akhir dari kehidupan. Bahwasanya manusia itu hidup 2 kali, yakni hidup di dunia ini dan hidup kekal abadi di akhirat nanti. Dunia ini tempat untuk menanam dan akhirat adalah tempat untuk memetik. Hati-hati apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Yang berbahagia. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, maka mari kita ikuti apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dari ayat ini Allah memberikan kita pelajaran bahwasanya kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang bahagia, yang pertama adalah kerjakan ibadah mahdhah yang utama, yaitu sholat. Artinya apa? Kita bangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang nanti kita kembali kepadanya. Dan ketika kita selesai mengerjakan sholat, karena kita posisinya masih di dunia, maka cari karunia Allah berupa rizki yang halal, rizki yang memang Allah berikan kepada orang-orang, pada umat manusia. Dan itu harus kita cari dengan cara yang halal dan juga rizki yang halal. Dan setelah kita mencari rizki yang halal, jangan lupa ada kewajiban kita yang lainnya. Dan ketika kita bekerja untuk dunia, maka pedomannya adalah kata baginda Rasulullah SAW, i'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini memberikan pelajaran bahwasanya ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, maka berusahalah dengan serius dan sungguh-sungguh. Timbulkan semangat, timbulkan etos kerja yang tinggi, bangun kejujuran dan bangun relasi dengan halal. Tapi ketika kita selesai bekerja, terus kita berhubungan dengan Allah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ketika kamu selesai bekerja dan ketika kamu beribadah kepada Allah, maka jadikanlah ibadahmu sebagai ibadah yang terakhir. Sehingga apa? Yang timbul adalah khusyuk dan tawadhu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah kita manusia yang sekarang ini menempati dunia ini, kita tidak boleh meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, atau juga sebaliknya. Tapi kita cari dunia, kita cari akhirat. Artinya kita jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Akhirat adalah dambaan setiap orang dan ingin bahagia. Dan kebahagiaan di sana, di akhirat nanti, ini ditentukan oleh tingkah laku kita di dunia ini. Oleh karena itulah, sesuai dengan doa kita yang sering kita panjatkan, kita ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita senantiasa membangun hubungan relasi pada Allah dengan baik lewat ibadah, dan juga kita bangun hubungan yang baik relasi pada sama manusia lewat bekerja yang baik, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga bahagia akhirat yang memang kita idam-idamkan. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa qarbikir warham wa anta khairur rahimin.